Salam sejahtera, salam penuh dengan sukacita. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu melalui ibadah-ibadah live streaming yang selalu kami adakan. Dan khususnya di tahun 2026 ini, banyak tema-tema khotbah yang sangat menarik yang ingin kami bagikan. Dan tema hari ini adalah lanjutan di tahun 2025, yaitu dunia roh. Dan khususnya hari ini kita akan masuk ke sesi yang ke-10 dari tema dunia roh ini. Sebelum kita membahas, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita supaya kita memahami dunia roh dengan baik. Terutama di tahun 2026 ini, bagaimana iblis semakin bekerja, kita juga semakin memahami sepak terjang iblis supaya kita tidak terjebak di dalam penyesatan, di dalam manipulasi iblis. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, sumber pengharapan dan kekuatan kami. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami, memimpin kami melewati tahun 2025, dan sekarang kami sudah memasuki tahun 2026. Banyak kebenaran-kebenaran yang kami rindu untuk pelajari kembali di tahun 2026. Khususnya, kami akan melanjutkan pembahasan kami di tema yang lanjutan di tahun 2025 yang lalu, yaitu dunia roh. Mohon Tuhan Yesus berkenan untuk menyertai kami, memimpin, membuka pikiran kami supaya kami bisa melihat, bisa mengintip tentang dunia roh, walaupun kami mengintip menggunakan kekuatan firman-Mu, supaya kami tahu bagaimana iblis melakukan manipulasi, penyesatan, melakukan sepak terjang untuk menghancurkan kehidupan kami, sehingga kami bisa antisipasi. Kami siap belajar. Roh Kudus yang akan menyertai, Roh Kudus yang akan membentengi, Roh Kudus yang akan memproteksi. Sehingga ketika kami mendengarkan firman ini akan tertanam dengan baik di dalam hati kami, sehingga bisa menghasilkan buah-buahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa tema khotbah kita yaitu dunia roh adalah tema lanjutan pada tahun 2025. Saya sudah kupas tema dunia roh dari sesi 1 sampai sesi yang ke-9. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama menemukan khotbah hari ini, Anda bisa link kembali karena semua ada di dalam YouTube, sehingga bisa lanjutkan di sesi yang ke-10. Walaupun ini sesi lepas, artinya tidak sambung menyambung, tetapi masih ada kaitan sesi 1 sampai sesi yang ke-9 tersebut. Judul yang akan saya kupas pada hari ini adalah kelicikan iblis dalam memanfaatkan situasi dan kondisi. Nah, ini kita penting sekali. Terutama di tahun 2026 ini. Situasi kondisi itu bukan tambah baik. Situasi kondisi ini bukan tambah lebih mudah, tapi tambah sulit, tambah berat. Maka iblis kemungkinan akan memanfaatkan situasi kondisi yang berat ini untuk merusak hidup kita, menghancurkan, dan juga membuat kita hidup di dalam dosa. Karena itu kita pahami tema yang satu ini, judul yang satu ini, supaya kita bisa menangkapnya dengan baik. Oke. Kita lihat dulu 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak Ibu perhatikan, iblis itu sangat licik. Ini karena licik, maka iblis itu banyak tipu muslihatnya, banyak trik-trik yang dia mainkan sehingga manusia itu jatuh. Maka ketika berbicara tentang kejatuhan manusia atas serangan iblis, nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah jatuh lebih dulu. Kenapa di sini disebutkan Hawa bukan Adam? Karena di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 ke bawah, yang terlibat aktif dalam dialog itu adalah Hawa. Iblis pintar, maka dia memanfaatkan Hawa karena dia tahu kalau masuk lewat Adam belum tentu berhasil. Itulah yang saya katakan sangat licik. Si iblis atau si ular itu memang terkenal dengan kelicikannya. Terkenal. Nenek moyang semua manusia adalah korban pertama dari kelicikan iblis. Jadi kalau nenek moyang semua umat manusia saja sudah korban
apalagi seluruh keturunan nenek moyang, anak, cucu, cicit sampai hari ini. Karena ada 8,5 miliar manusia yang menghuni bumi, 5 miliar manusia yang menghuni bumi saat ini, semua itu adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Nenek moyang kita. Yang pertama saja sudah korban dari iblis. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan kita agar waspada terhadap si ular ini. Karena yang terkenal dengan kelicikannya, kepintaran, kelihayannya. Bapak Ibu, orang kalau pintar tapi licik itu mengerikan. Oke? Lebih baik bodoh tapi tulus. Pintar, nggak ada gunanya tapi licik. Nah, karyawan perusahaan-perusahaan itu sangat membutuhkan orang pintar, tapi tidak membutuhkan orang licik. Karena orang licik, nah mereka bisa memanfaatkan jabatan, memanfaatkan peluang untuk mencari kekayaan lewat perusahaan itu, bahkan bisa melakukan korupsi-korupsi. Kalau Anda lihat gambar ini, wah, si ular ini, kepalanya nggak nampak. Licik artinya tuh sangat pintar. Namun penuh tipu muslihat. Pintar itu bagus, tapi tipu muslihat itu tidak bagus. Yang jahat itu untuk mencelakai manusia yang tidak waspada. Licik, sehingga dia penuh dengan tipu muslihat. Mengapa iblis itu digambarkan sebagai ular? Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7-9, nah si ular inilah yang kemudian menjatuhkan Adam dan Hawa, ular. Mengapa bukan binatang lain? Binatang peliharaan kayak anjing, kucing, kelinci. Ya, ini binatang peliharaan yang ada di rumah kita. Kenapa tidak pakai binatang? Atau binatang yang ada di hutan binatang lain, tapi kenapa dipakai ular? Karena ular itu terkenal cerdik. Banyak akal karena pintar mencari peluang. Pintar memanfaatkan situasi dan kondisi secara tepat. Itu ular. Dia pintar memanfaatkan, sehingga kecerdikan ular pun akhirnya diakui, bahkan ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Jika kecerdikan itu dipadukan dengan kelicikan, akan terbentuk karakter yang sangat berbahaya dan menakutkan. Cerdik, banyak akal. Nah, orang yang banyak akal itu artinya pintar. Dia banyak cara-cara. Ini bisa, itu bisa. Tapi ada kelicikan di dalam hati ini. Oh, itu mengerikan sekali. Karena itu lebih baik dia bodoh tapi tulus. Sehingga Tuhan Yesus melukiskan ular itu binatang yang cerdik tapi tidak tulus. Cerdik tapi tidak tulus. Karena itu untuk mengimbangi sifat binatang yang licik ini atau tidak tulus ini, maka dilengkapilah dengan binatang yang lain yang bernama burung merpati. Okay. Ketika ular dipadukan dengan burung merpati, maka masing-masing itu ada bagian yang bagusnya, itu yang diambil. Tahukah saudara berapa pintar dan licik si iblis dilukiskan sebagai ular itu? Bapak Ibu tahu berapa pintarnya? Nabi Yehezkiel menyingkapkan rahasia ini. Kita lihat bagaimana Nabi Yehezkiel melukiskan si iblis ini. Yehezkiel 28 ayat yang kedua. Hai anak manusia. Anak manusia itu maksudnya adalah Nabi Yehezkiel. Katakanlah kepada Raja Tirus. Raja Tirus itu disimbolkan si iblis ini. Berfirmanlah, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Ini pernyataan yang pernah diucapkan si ular ini. Aku adalah Allah. Karena memang dia akan melakukan kudeta di surga yang dicatatkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Jadi berapa pintarnya si ular ini dilukiskan di dalam Yehezkiel 28 ayat yang ketiga. Tidak ada rahasia yang terlindung bagimu. Artinya, iblis itu mantan malaikat. Dan malaikat itu banyak mengetahui
Kalau Allah disebut maha tahu, maka malaikat-malaikat itu disebut serba tahu. Walaupun bukan maha, serba tahu ini. Dan bukan hanya tahu, serba tahu, tapi di sini dilukiskan hikmatmu melebihi Daniel. Karena Daniel itu orang pintar. Di seluruh kerajaan Babel, Daniel itu dan teman-temannya 10 kali lebih pintar dari orang pintar. Nah, gimana tuh Anda hitung? 10 kali lebih pintar dari orang cendekiawan di kerajaan Babel. Jadi kalau ulangan semuanya dapat 100, mungkin dia dapat 1000 kali kan? 10 kali lipat. Artinya itu otaknya itu luar biasa. Bahkan Daniel punya kemampuan menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi berarti dia bisa melihat dalam dunia roh sesuatu yang akan terjadi di dunia roh. Orang bermimpi, oh mimpimu begini-begini, sehingga dia bisa menjelaskan kepada Firaun, dia bisa menjelaskan kepada juru roti, juru raja yang ketemu dengan juru roti dan juru minum raja Firaun yang dijebloskan bersama dengan dia di penjara. Apa yang saya kasih ini? Daniel walaupun penuh hikmat dan sangat pintar, tapi dibandingkan dengan si setan, karena artinya sangat pintar, tapi sayang sekali kepintaran tidak diimbangi dengan ketulusan. Kita lihat bagaimana pintarnya Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, semua ahli campi di seluruh kerajaannya. Jadi 10 kali lebih pintar dari orang-orang berilmu, orang-orang bijaksana di Babel. Nah, inilah gambaran ini. Nah, dari gambaran iblis ini kita bisa menangkap satu hal. Iblis itu sangat pintar, sangat cerdik, tapi sayang tidak ada ketulusan. Nah, dengan kecerdikan dan kepintaran inilah iblis akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menjatuhkan kita. Maka tidak heran Adam yang begitu pintar juga kalah dibandingkan dengan si ular. Banyak pendeta, banyak umat Kristen tidak sadar bahwa nenek moyang kita itu otaknya itu sangat-sangat jenius. Ketika Anda baca ayat Alkitab, kalau Anda tidak menyelami, tidak menggali, tidak masuk ke dalam ayat itu, Anda tidak akan temukan. Dan saya temukan otak nenek moyang kita Adam itu saya katakan luar biasa. Sangat-sangat pintar. Daya ingatnya sangat tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat ayat ini. Kepintaran Adam tampak dari ayat ini. Kejadian pasal 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Coba Anda fahami kalimat atau ayat ini. Adam ditugaskan memberi nama kepada segala makhluk. Oke, binatang di darat saja. Binatang di darat dari kaki 2 sampai kaki 4. Berapa jenis Bapak? Berapa jenis? Ada enggak 100.000 jenis? Saya katakan lebih dari 100 jenis. Lebih 100.000 jenis. Nah, kalau lebih dari 100.000 berarti katakanlah 100.000 lah, 100.000. Kalau berarti Adam harus menyiapkan 100.000 nama. Si anjing kelinci, pasti Adam itu sudah memikirkan karakteristik dari binatang itu. Enggak sembarangan. Begitu datang kasih nama, begitu datang kasih nama. Enggak. Begitu datang, Adam lihat sekilas. Oh, namamu ini. Maka nama itulah yang akhirnya terpakai sampai sekarang. Anjing ya anjing, kucing yang kucing, seluruh dunia. Hanya beda bahasanya. Bapak Ibu yang saya kasih. Kemudian, bukan hanya menyiapkan 100.000 nama binatang di darat, tapi dia harus ingat 100.000 nama. Apakah saat itu sudah ada buku catatan? Apakah saat itu sudah ada komputer? Nggak ada, hanya dihafal di otak. Bayangkan,
Jika hewan-hewan yang mirip anjing, kucing, katakanlah waktu datang pertama, oh namamu anjing. Nah setelah itu sampai 1000 nama, lalu datanglah kucing, oh namamu anjing. Nah si kucing sama anjing pasti berantem memperebutkan nama. Namaku sudah dipakai loh. Si kucingnya nggak mau ngalahin nama. Lalu datanglah kucing, oh namamu anjing. Nah si kucing sama anjing pasti berantem memperebutkan nama. Namaku sudah dipakai loh. Si kucingnya nggak mau ngalahin. Gua juga dapat nama ini. Berantem kan? 100.000 nama manusia kan? Itu baru di darat. Belum di udara. Di langit kita, di pohon-pohon, berapa ratus ribu jenis burung-burung. Katakanlah 100.000 jenis. Ini paling sedikit. 100.000. Berarti Adam harus menyiapkan 100.000 nama burung-burung. Lalu dia harus hafal. Berarti sudah 200.000 nama yang dia siapkan. Nama yang harus dihafal di otaknya. Sanggup? Bapak Ibu, jangankan 100.000. Sebagai pendeta, kita punya jemaat 1.000 saja kita sudah bingung namamu siapa. Sehingga kita tanya minggu ini, namamu siapa? Bulan depan kita tanya namamu siapa. Si setan oleh si ular. Otak Adam luar biasa. Tapi otak Adamnya begitu pintar, masih bisa ditaklukkan oleh si setan, oleh si ular. Artinya si licik ini memang luar biasa. Hebat. Jika Adam yang begitu pintar masih bisa dijatuhkan oleh iblis, ini menunjukkan iblis itu sepintar-pintarnya Adam masih kalah pintar dibandingkan si ular. Mengerti kan? Karena iblis yang licik pintar sekali memanfaatkan situasi dan kondisi secara tepat untuk menjatuhkan manusia. Adam mungkin pintar, tapi kecerdikan masih kalah sama setan. Dia pintar membaca situasi dan kondisi. Kalau Adam melihat hewan, dia tahu oh nama hewan ini. Tapi iblis begitu lihat dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk menjatuhkan. Karena iblis merusak. Makanya di Yohanes pasal 10 dia katakan si pencuri datang untuk membunuh, membinasakan, mencuri. Berarti setiap kali dia lihat, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Maka di dalam Alkitab selalu mengatakan setiap kali berurusan dengan setan selalu dikatakan waspadalah, berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Jangan sampai kita terjebak dipermainkan oleh iblis. Bapak Ibu, gambar apa yang Anda lihat? Saya berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah temukan nggak? Ini gambar apa? Ekor. Itu bukan ekor anjing. Bukan ekor kucing yang lagi goyang-goyang Bapak Ibu. Anda tahu? Nah, perhatikan makhluk apa ini? Ular. Ternyata si ular ini untuk menangkap burung atau menangkap hewan tertentu yang tertarik dengan ekornya yang goyang-goyang, dia kamuflase. Ketika ular itu ada di pasir, maka dia akan berubah. Ternyata dia juga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan seperti bunglon, menyerupai. Ketika ada di pohon, dia akan berubah semirip pohon. Tapi intinya, dia akan sembunyikan. Kadang-kadang dia akan sembunyikan badannya. Yang nongol itu hanya ekornya goyang-goyang. Dan banyak burung-burung yang terperangkap memakan, mematuk tahu-tahu sudah di dalam tangkapan si ular ini. Ular atau iblis adalah makhluk roh yang sangat pintar tapi licik. Saya bingung kenapa ular punya ekor bisa terbentuk seperti ini. Apakah itu hasil dari evolusi? Seharusnya ular dia punya ekor yang sampai ujung tetap lagi. Tapi ini ada lunak bisa goyang-goyang seperti itu. Mungkin ke evolusi dia ciptakan, dia bentuk seperti itu. Iblis pandai memanfaatkan situasi dan kondisi secara tepat. Sehingga burung, elang burung apa dari jarak jauh. Dia melihat ini ada serangga nih. Dia terbang, mau nangkap. Begitu terbang langsung ular sudah sambar. Habis akhirnya sudah digigit ular. Dan begitu kena gigit bisa ular disuntikkan ke dalam burung itu. Sebentar juga mati. Tinggal ditelan itu burung. Berikut ini ada
Di berikut di bawah ini kita akan bahas iblis memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menjatuhkan manusia, supaya tema khotbah, judul khotbah hari ini akan menjadi judul awal tahun, agar di tahun 2026 ini kita selalu waspada, selalu berhati-hati, tidak jatuh di dalam jebakan dan pencobaan si iblis. Kita lihat Bapak Ibu, menggunakan situasi dan kondisi, celah dan media, pohon pengetahuan untuk menjatuhkan Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Jadi ceritanya begini. Iblis setelah dicampakkan ke bumi, dia sangat benci kepada Tuhan. Tapi dia nggak bisa naik ke sorga untuk menyerang Tuhan. Tidak bisa mengajak malaikat di sorga berperang lagi. Karena mereka sudah dicampakkan ke bumi. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka dendam, marah, benci kepada Tuhan, tapi tidak berdaya. Nah, akhirnya peluang itu datang ketika manusia itu diciptakan oleh Allah serupa dengan gambarnya. Sudah lama iblis itu atau si ular itu yang telah dicampakkan dari sorga ke bumi sangat membenci Allah. Peristiwanya itu dicatatkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7-9, dicampakkan ke bumi. Si ular tua, iblis, Satan atau si naga itu. Kesempatan itu akhirnya datang ketika Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Kenapa saya katakan kesempatan? Maka yang menjadi sasaran serangan iblis untuk membalas Allah yang dibencinya itu adalah nenek moyang manusia. Masalah begini, kenapa iblis benci kepada manusia? Apa salah dosa manusia kepada setan? Apakah setan pernah mengganggu anak setan sehingga bapak setan marah? Enggak. Masalah begini, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Satu sisi kemuliaan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tapi sisi lain kita berhadapan dengan setan. Karena begitu setan tuh melihat wajah manusia, langsung dia, nah ini musuh saya. Itu gambaran Allah. Dia nggak bisa menyerang Allah, tapi dia bisa menyerang gambaran Allah. Sehingga kalau dia bisa menjatuhkan gambaran Allah, maka iblis juga merasa puas. Walaupun tidak bisa menyerang Allah secara langsung, tapi gambaran Allah, rupa Allah sudah mereka jatuhkan, sudah mereka taklukkan. Makanya begitu manusia diciptakan, akhirnya iblis menjadikan manusia sebagai target untuk dijatuhkan. Tapi bagaimana cara menjatuhkan manusia? Itu yang mungkin iblis mulai berpikir. Iblis yang dicampakkan ke bumi telah menetapkan target sasarannya, yaitu Adam dan Hawa yang diciptakan rupa dan gambar Allah. Nah, targetnya sudah ada. Tapi persoalannya adalah bagaimana menghancurkan atau menyerang sang target itu. Itu perlu strategi. Maka dia berpikir bagaimana caranya. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Ketika Allah setelah menciptakan buah-buahan di Taman Eden, ada 3 jenis buah yang ada di Taman Eden. Semua buah yang boleh dimakan. Yang kita makan hari ini, nangka, cempedak, durian, itu adalah keturunan cucu cicit dari yang ada di Taman Eden. Yang buah yang kedua itu adalah pohon kehidupan. Itu hanya 1 pohon. 2 pohon kehidupan boleh dimakan. Dan ada 1 pohon lagi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, ini yang jadi masalah. Tuhan berkata, jangan kau makan buah itu. Itu yang jadi persoalan. Nah, iblis melihat ini satu-satunya celah menjatuhkan manusia. Supaya manusia melanggar perintah Allah, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena di sorga, penyebab iblis itu bisa melakukan kudeta berperang melawan adalah karena mereka tidak taat pada batasan kekuasaan Tuhan. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 4 dan 6, ayat 6 dikatakan, mereka tidak taat pada batasan kekuasaan Tuhan, sehingga mereka berontak. Kita lihat peluangnya. Larangan Allah untuk memakan buah pohon pengetahuan dimanfaatkan iblis untuk menjatuhkan nenek moyang kita. Dari sini kita bisa nangkap iblis itu pintar mencari celah. Nangkap kan? Kita lihat dulu ayatnya. Kejadian pasal 17.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati artinya tidak ada kompromi lagi. Tidak ada tawar-menawar. Sanksinya itu begitu keras. Iblis tahu persis bahwa sanksi dari Tuhan itu sangat keras yang diperintahkan Allah kepada manusia. Kalau kamu makan buah ini, pasti mati. Iblis tahu. Karena itu, langkah pertama yang dilakukan iblis agar membuat sanksi yang keras itu menjadi lebih lembut dan penuh kompromi. Supaya Adam dan Hawa tidak takut memakan buah ini. Maka larang sanksi Tuhan itu akan diturunkan kualitasnya. Diturunkan kekerasannya. Coba kita lihat bagaimana iblis menurunkan kekuatan ataupun kekerasan dari sanksi Allah ini lewat pohon pengetahuan baik dan jahat. Kejadian pasal 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Memang akan mati. Sanksi Tuhan memang mengalami kematian. Tapi sekali-kali atau belum tentu. Contohnya begini ya. Bagaimana keresahan lembutnya. Katakanlah saya punya anak namanya Jeremy. Suatu hari, kalau Jeremy anak saya, ini cerita ya. Anak saya Jeremy sudah lulus kuliah S2 di BINUS dan sudah kerja. Puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Nah katakanlah anak saya Jeremy. Suatu hari pulang dari sekolah. Mukanya babak belur bengkak. Begitu masuk rumah, istri saya melihat, waduh Jeremy, itu muka kenapa? Lalu Jeremy berkata, berkelahi mah. Ya udah, akhirnya istri saya ngomel, kamu tahu nggak Jeremy? Kamu tuh anak pendeta, kamu tuh orang Kristen, tidak boleh berkelahi. Diomelin terus anak itu diam saja. Ya sudah, ketika ribut, akhirnya istri saya berkata, mulai sekarang mami tidak mau tahu, kamu tidak boleh berkelahi lagi. Lagi rame-rame saya keluar dari kamar. Melihat, aduh kasihan amat ini anak mukanya babak belur. Lalu saya tanya, Jeremy itu mukanya kenapa? Oh saya berkelahi, Papa. Loh kok berkelahi? Oke coba kamu ceritakan. Begini. Akhirnya anak itu cerita. Dia didekati temannya langsung ditampar pelak. Dan dia juga tahu orang Kristen tidak boleh membalas. Pipi kanan. Pipi kanan ditempleng, berikan pipi kiri, dan dia diam saja. 2 kali dia diam, 3 kali dia diam. Dia menahan. Tapi ternyata temannya bukan berhenti. Orang itu bukan berhenti. Bukan tamparan ini, tonjok. Dan begitu tonjok itulah Jeremy terbawa emosi. Lalu mulai bela diri. Berantem. Dia babak belur, temannya juga babak belur. Nah temannya akhirnya juga, orang ini juga babak belur. Oke, nah akhirnya setelah saya dengar cerita itu lalu saya berkata, Jeremy berkelahi memang tidak baik dan tidak menyelesaikan solusi. Coba lihat mukamu bengkak-bengkak begini kan berapa lama itu untuk diobati. Oke, kamu nggak boleh berkelahi, tapi membela diri boleh. Nangkap nggak? Saya tahu berkelahi nggak boleh, tapi bela diri boleh. Masa kan mati konyol dipukul sama orang ini? Kan harus bela diri. Makanya kalau kita bela diri, misalnya ada maling masuk ke rumah kita bela diri sehingga malingnya kita lukai, bila mungkin kita bunuh, belum tentu kita masuk penjara karena bela diri. Tapi kalau kita mukul orang bukan karena bela diri, masuk penjara, apalagi bunuh orang. Jadi kasus. Oke, jadi istri saya tegas, saya ada kompromi. Sama juga setan ini. Tuhan berkata, pada hari engkau memakan pasti engkau mati. Tapi setan berkata, sekali-kali engkau tidak akan mati. Jadi firman yang keras, sanksi Tuhan yang keras akan dibuat jadi kompromi lebih lembut. Penyebab utama mengapa manusia tidak takut melanggar perintah Tuhan atau Alkitab adalah karena iblis berhasil menghilangkan rasa takut berlebihan dalam hati manusia kepada Allah. Takut berlebihan. Sehingga nggak takut lagi melanggar firman Tuhan. Mencurilah, membunuhlah, LGBT. Oke?
Sehingga, Tuhan mah nggak urus pernikahan manusia, nggak urus begituan, nggak apa-apa. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan nikah, sudah nggak takut pada dosa. Bahkan firman Tuhan diubah. Kalau saya tidak tahu apakah ini benar-benar sudah terjadi atau belum. Kitab suci kalangan kaum pelangi. Kaum pelangi itu adalah LGBT ini. Kata hubungan sejenis laki-laki dengan perempuan atau lesbi atau homo sudah dihilangkan. Padahal banyak ayatnya loh. Sudah dihilangkan dari kitab suci mereka. Nah kalau begitu, wah itu luar biasa itu. Setan bekerjanya sampai seperti itu. Artinya legalitas LGBT diperbolehkan. Padahal waktu ciptakan Adam dan Hawa, Allah ciptakan laki-laki, ciptakan perempuan, tidak menciptakan bencong. Tidak menciptakan jenis kelamin alternatif. Laki-laki enggak, perempuan juga enggak. Hanya ada 2 jenis kelamin. Kenapa harus ada 2 jenis kelamin? Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Makanya laki-laki nikah sama laki-laki enggak akan bakal hamil. Perempuan nikah sama perempuan tidak bakal hamil. Penduduk bumi akan putus ketika kaum LGBT terlalu banyak yang menikah. Ya sudah, nggak ada generasi penerus. Itu masalah. Tapi manusia tidak takut melanggar perintah Tuhan karena iblis berhasil membuat firman Tuhan yang keras itu penuh dengan kompromi dan menjadi lebih longgar. Karena itu, manusia itu bahkan di lapangan, manusia itu lebih takut pada hantu daripada takut kepada Allah. Okay? Lebih takut hantu daripada takut pada setan. Nah sekarang kita buktikan murid Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Seumur-umur Petrus, Yakobus dan teman-temannya menjadi nelayan. Nelayan itu adalah profesi turunan. Bapak mereka juga nelayan. Selama ini mereka mencari ikan di danau, di laut. Belum pernah sekalipun mereka melihat orang berjalan di atas air. Nah ini tengah-tengah malam ini. Tengah malam, jam 3 malam. Ya zaman dulu. Itu nggak ada listrik. Lampu senter, maaf kata lampu senter saya nggak yakin zaman dulu ada. Jadi mungkin hanya lampu minyak, pelita. Ada saat itu. Tiba-tiba mereka melihat ada yang berjalan di atas air. Kemungkinan Yesus saat itu memakai jubah putih. Kalau tengah malam, ya nggak nampak. Kecuali gigi Yesus, kalau Yesus ketawa mungkin masih nampak giginya. Kemungkinan Yesus jubah putih. Sehingga berjalan. Akhirnya ketika mereka lihat responnya. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Nggak kebayang itu bagaimana hebohnya murid-murid Yesus. Mereka itu yang mestinya tugasnya untuk usir setan, sekarang melihat setan berjalan atas ketakutan, teriak, habis deh kita di tengah laut, siapa yang tolong kita? Teriak ketakutan. Saya yakin gemetaran itu murid-murid ada di sana. Habis deh. Gimana caranya? Lucu sekali. Tapi itulah fakta. Lebih takut setan daripada takut Tuhan. Kenapa? Karena nggak mengenal Tuhan itu dengan baik. Oke, kita lihat tentang rasa takut. Sementara iblis sangat takut kepada Allah. Kan jadi aneh. Manusia takut pada iblis. Iblis takutnya kepada Allah. Nah, kita lihat dulu dasar ayatnya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Bayangkan Bapak Ibu. Setan ketemu sama Tuhan gemetar. Takut sekali, segan sekali karena takut dihukum. Apalagi setelah mereka berontak dicampakkan ke bumi. Sehingga mereka akhirnya menjadi musuhnya Tuhan. Mereka juga takut Tuhan basmi, Tuhan hukum mereka. Takut. Makanya ketika ada orang gerasa yang kerasukan setan. Yesus datang. Lalu ada orang kerasukan setan. Lalu Yesus datang. Kemudian setan itu dalam diri orang itu komplain kepada Yesus.
Apakah engkau datang menyiksa kami sebelum waktunya? Oke, sebelum waktunya. Setan tahu mereka akan dihukum. Yang akan menghukum mereka adalah Yesus. Tapi belum waktunya sekarang. Penghukuman baru terjadi setelah dunia kiamat. Penghakiman akhir. Nah, mereka akan dihukum berat. Setan gemetar. Jadi kalau kita lihat di sini ada hal yang lucu. Terbentuk suatu lingkaran keanehan. Lingkaran ketakutan yang aneh. Lingkaran ketakutan yang aneh itu begini loh. Kita lihat ketakutan. Manusia, lalu ada setan, lalu ada Allah. Manusia takut pada setan. Sama seperti Petrus dan teman. Takut. Ada hantu, ada hantu. Anda takut sama hantu? Kalau tidak takut, saya doakan supaya hantu datang ke rumahmu. Oke? Supaya Anda tahu rasa takut para hantu itu. Nah, tapi setan takutnya kepada Allah. Ayat yang kita baca gemetar kalau mereka sama Allah. Tapi anehnya manusia tidak takut kepada Allah. Kan jadi aneh. Aneh nggak lingkarannya? Manusia takut sama setan. Setan takut kepada Allah. Manusia tidak takut kepada Allah. Kenapa? Nah, ini yang jadi persoalan. Karena mungkin Tuhan itu memposisikan sebagai Bapa. Sehingga kita jadi kurang ajar kepada Bapa di sorga. Nggak takut lagi. Seenaknya kepada Bapa. Kalau kita benar-benar ada rasa hormat, rasa takut kepada Bapa, segan kepada Bapa, seharusnya kita takut melanggar firman-Nya, takut berbuat dosa. Tapi kita sampai berdosa pun kita nggak takut. Saya nggak tahu nih orang-orang ateis takut sama setan nggak? Mungkin orang ateis percaya setan nggak? Kalau orang ateis percaya setan tapi tidak percaya pada Tuhan, berarti sebelah otaknya bermasalah. Ya Tuhan dengan setan sama-sama roh. Masa setan percaya, Tuhan nggak percaya? Oke? Kita lihat lingkaran ketakutan yang aneh. Nah, saya munculkan sebuah gambar ilustrasi yang unik nih. Kecoa takut sama tikus. Oke? Nah, kemudian tikus takut sama kucing. Lalu kucing takut sama anjing. Anjing takut sama seorang laki-laki atau seorang suami. Lalu suami takut sama istri. Kemudian istri takut sama kecoa. Muter nggak? Muter. Bapak Ibu, coba di sini suami yang takut istri. Ada? Ada ya? Istri yang takut sama kecoa. Ada? Ada juga. Jadi gimana nih? Galak sama suami. Tapi takut sama kecoa. Sementara suami takut sama istri. Tapi nggak takut sama kecoa. Ya aneh nggak? Lingkaran aneh. Betul? Nah, konflik pertama terjadi antara suami istri karena campur tangan si iblis dalam pernikahan. Adam dan Hawa mulai terlibat dalam konflik pertama kali setelah mereka jatuh dalam dosa. Saat itu Tuhan mencari mereka, Adam, Hawa, di mana kalian? Apakah kalian memakan buah pohon yang aku makan itu? Yang aku larang itu? Karena saat itu mereka setelah menyadari telanjang, mereka bersembunyi di pepohonan. Sehingga Tuhan panggil, apakah engkau makan buah pohon yang kularang itu? Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang membuat aku makan. Adam salahkan Hawa. Padahal Adam itu kurang bertanggung jawab. Kenapa kurang bertanggung jawab? Karena ketika Hawa berdialog dengan ular, Adam ada di mana? Apakah lagi berkebun? Apakah lagi jalan di mall? Enggak, ada di samping Hawa. Jadi begitu Hawa memetik buah itu, lalu dibagikan kepada Adam yang berada di sisinya. Nah, apakah Hawa selesai? Saya percaya mungkin saat itu mereka sempat berdebat Adam dan Hawa. Cuma dia dituliskan, loh kok lu salahkan gua? Kenapa lu gak larang ketika aku bicara sama setan, si ular itu? Kenapa aku kasih buah itu kau juga makan? Sekarang aku yang disalahkan. Nah aja, pasti berantem dulu. Nah, setelah itu Hawa tidak mau ngalah. Itu ular yang membujuk aku sehingga aku makan. Hawa salahkan ular. Kayaknya yang sedikit lebih bertanggung jawab itu si ular. Ketika Tuhan hukum supaya ular itu berjalan merayap, ular itu nggak komplain, nggak protes, nggak kedengaran ular protes. Padahal ular masih bisa protes loh.
Tuhan. Yang salah bukan gua, tapi Tuhan sendiri. Kenapa? Lah, Tuhan kan yang ciptakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau Tuhan tidak menciptakan buah pohon itu, apakah mereka makan? Mereka berdosa. Jadi, yang disalahkan itu Tuhan. Tapi ular tidak menyalahkan Tuhan. Dia terima hukuman tersebut. Bapak Ibu yang saya kasih. Suatu ketika, ada demo besar-besaran. Ada spanduk, ada poster, ada brosur, ramai sekali. Tapi yang demo kali ini bukan demo tukang nasi, penerima nasi bungkus. Bukan, yang demo adalah setan. Iblis, setan, gendruwo, kuntilanak, semuanya melakukan demo. Ramai sekali demo di hadapan Tuhan. Spanduk dibentangkan. Isi spanduknya, kami minta tukar posisi. Tuhan dari tahta keluar melihat mereka. Hei, setan, gendruwo, iblis, apa sih yang kalian lakukan? Kami minta ganti posisi Tuhan. Kenapa? Ganti minta posisi. Kami kepingin jadi manusia, biar manusia yang jadi setan. Tuhan yang bingung. Loh, kenapa begitu? Lah itu manusia sekarang lebih jahat dari kami. Kami sering difitnah ketika dia selingkuh. Dia yang nikmati, kami dikatakan, oh saya digoda setan sehingga selingkuh. Lah, yang nikmat dia, gua yang disalahkan ketika pakai narkoba. Lalu, oh saya digoda oleh setan sehingga pakai narkoba. Kapan gua goda? Enggak, dia yang pakai sendiri. Dia yang minum arak, main judi, gua disalahin. Biar tukar posisi. Manusia sekarang lebih jahat daripada kami. Mereka lebih cocok dari setan. Biar kami jadi manusia. Nah lo, bayangkan. Bapak Ibu yang saya kasih. Pintar kan si setannya? Oke, kemudian. Selain menghilangkan rasa takut manusia untuk melanggar perintah Allah, iblis juga memanfaatkan kerentanan psikologis nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Kerentanan psikologis. Masalah begini loh. Mengapa saat itu ular hanya berbicara dengan Hawa, sama sekali tidak berbicara dengan Adam? Kenapa? Karena yang merespon lebih dulu adalah Hawa. Kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1, iblis berkata, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Adam nggak respon, Hawa yang respon. Nah dari sini kita belajar satu hal, yang banyak bicara itu perempuan. Itu sudah karakter, iblis tahu. Makanya kalau Anda punya istri banyak bicara, banyak cerewet, jangan kaget, itu keturunan Hawa. Banyak komplain. Oke, kita lihat. Karena iblis itu jago dalam hal kejiwaan, iblis tahu bahwa Hawa atau wanita itu kuat perasaan tapi lemah di logika. Jadi perempuan itu logikanya lebih kurang. Tapi kalau sudah main perasaan, wah itu luar biasa. Kalau logika payah. Sedangkan Adam itu logikanya lebih kuat. Maka begitu pikiran Hawa dikuasai, ya habis. Karena logika itu berbicara pikiran. Coba lihat 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Perhatikan kata pikiran. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Logika. Karena wanita itu lemah dalam logika. Makanya wanita lebih kuat di perasaan, tapi dalam hal pikiran kurang. Itu. Ketika iblis masuk lewat Adam, belum tentu mempan. Belum tentu kena. Maka ketika dia lewat Hawa, ya Hawa kena. Begitu Hawa jatuh, Adam ikut, karena suami istri satu tubuh. Itu masalahnya. Bapak Ibu yang saya kasih. Jadi, dari sini kita tangkap iblis pintar memanfaatkan situasi, kondisi, memanfaatkan keadaan, memanfaatkan celah. Ketika mau jatuhkan manusia, kira-kira celah mana? Oh, Tuhan sudah perintah nih, jangan makan. Oke, itu dimanfaatkan.
supaya manusia melanggar perintah Tuhan. Lalu dia memanfaatkan celah, masuk lewat Hawa, nggak masuk lewat Adam. Celah, pintar memanfaatkan situasi dan kondisi. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa iblis benar-benar pintar sekali dalam memanfaatkan celah, situasi, dan kondisi untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa, kesesatan, dan kebinasan. Dan akhirnya kan gara-gara nenek moyang kita jatuh dalam dosa, manusia dikutuk. Gara-gara dosa Adam dan Hawa, hari ini semua keturunan Adam dan Hawa mewarisi yang namanya dosa turunan. Itu dia. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, mungkin Yesus juga nggak perlu datang menjadi juru selamat. Nggak perlu mati di atas kayu salib. Hidup kita nggak akan sengsara karena gara-gara kejatuhan nenek moyang, manusia dikutuk. Kejadian pasal 3 ayat 19, dengan berjerih lelah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Rezeki jadi seret, tanah dikutuk. Tanah itu mengalami kutukan 2 kali. Kutukan pertama gara-gara Adam dan Hawa berbuat dosa. Kutukan yang kedua gara-gara Kain berbuat dosa. Kain itu seorang petani, Habel itu seorang peternak. Kain membunuh adiknya, tanah dikutuk sekali lagi. Karena hasil bumi tidak menghasilkan yang memuaskan lagi untuk Kain. Jadi sekarang kita sengsara. Karena apa? Celah yang dimanfaatkan oleh iblis. Karena itu hanya ada satu kata menghadapi iblis. Waspadalah. Berjaga-jagalah. Maka di tahun 2026 ini, berjaga-jagalah, waspadalah, supaya kita jangan jatuh ke dalam jebakan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan di sini, sadar dan berjaga-jaga. Ayat-ayat Alkitab yang ketika bersinggungan dengan setan itu selalu diingatkan hati-hati, berjaga-jaga, waspada. Karena menghadapi si ular ini yang begitu licik dan pintar itu sungguh menakutkan. Kemudian lawan dia. Lawan itu artinya jangan kita diam. Jangan kita pasif. Jangan kita pasrah. Apalagi menyerah. Habis. Lawan. Nah kalau Anda lawan setan berarti kan harus ada persiapan. Nggak mungkin Anda lawan tapi nggak ada perhitungan kekuatanmu. Engkau harus punya kekuatan, harus punya senjata, harus punya perlindungan, harus punya perbekalan, baru engkau bisa melawan si setan itu. Jangan main lawan. Bahaya. Karena dia serangan itu sangat mengerikan. Kemudian mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti tidak semua orang bisa ditelan iblis. Ada yang bisa ditelan, ada yang tidak bisa. Nah yang tidak bisa ditelan adalah mereka yang selalu berjaga-jaga, selalu waspada. Sudah membentengi diri. Tapi yang bisa ditelan adalah mereka yang banyak kelemahan, yang membuka celah. Maka di sini dikatakan iblis berjalan keliling berarti mencari celah, mencari kesempatan masuk menghancurkan kita. Tutup celah itu, jangan dibiarkan. Oke? Selain kasus Adam dan Hawa, contoh lain bagaimana lihainya iblis dalam memanfaatkan situasi, kondisi, dan sarana secara tepat adalah pada waktu Yesus dicobai di padang gurun. Jadi hari ini saya mengajak Anda melihat 2 kasus. Banyak kasus di Alkitab bagaimana iblis pintar sekali memanfaatkan situasi, kondisi, media untuk menjatuhkan manusia. Nah kasus Adam dan Hawa sudah selesai, kita sekarang lihat kasus Tuhan Yesus. Ada 3 situasi dan kondisi yang dimanfaatkan iblis saat itu untuk menjatuhkan Yesus. 3 kondisi. Yang pertama adalah menawarkan roti untuk menghilangkan rasa lapar Yesus. Yang kedua, membangkitkan keangkuhan dalam diri Yesus. Yang ketiga, menawarkan kekayaan dan kemuliaan duniawi. Kita lihat 3 situasi kondisi. Dan 3 situasi kondisi ini gambaran apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Kenapa Yesus dicoba, itu adalah satu gambaran. Kita lihat ketika Yesus lapar, iblis menawarkan roti. Tuhan Yesus ada di padang gurun itu selama 40 hari 40 malam. Dan selama 40 hari 40 malam itu Yesus doa puasa. Artinya tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam. Bayangkan, di padang gurun loh.
Nggak makan, nggak minum loh. Artinya mengosongkan perut, doa puasa itu Tuhan Yesus sudah ajarkan. Mungkin zaman sekarang itu banyak istilah-istilah yang keren. Tapi sebenarnya itu Tuhan Yesus sudah jelaskan. Mengosongkan perut. Yang kita kenal dengan autofagi atau fasting. Intermittent fasting. Oke, intermittent fasting. Artinya jam makannya dikurangi. Saya sudah bertahun-tahun juga sudah mengatur itu. Jadi kalau saya bangun sampai jam 12 saya tidak makan, hanya minum air hangat saja. Nah jam 12 saya makan buah. Kemudian jam 1, jam 2 baru makan nasi. Sampai malam. Kalau saya lapar baru makan, kalau enggak saya enggak makan lagi. Karena ya untuk menjaga kondisi, apalagi saya punya keturunan diabetes dari ibu saya, maka diatur. Nah itu Yesus. Kemudian kita lihat dulu ayatnya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Akhirnya laparlah Yesus. Jadi kita perhatikan di sini. Apakah selama 40 hari itu iblis belum datang? Masih jalan-jalan di mall? Masih shopping? Bapak Ibu? Tidak. Seharusnya dari awal setan itu sudah ada di sana. Sejak awal. Bukan hanya iblis. Malaikat juga ada di sana. Jadi lengkap tuh. Ada Tuhan Yesus, ada setan, dan ada malaikat. Jadi iblis dan malaikat saat itu ada. Walaupun mereka bermusuhan. Tapi nggak berantem saat itu. Matius 4 ayat 11. Nah ini bukti malaikat ada di sana. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kenapa saya yakin malaikat itu ada di sana? Satu sisi ini ayatnya dan sisi lain itu ada ayat nubuatnya. Kita lihat nubuatnya dulu. Mazmur 90 itu 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi saat itu Yesus ada di atas hubungan bait Allah, iblis menyuruh Yesus lompat ke bawah. Lalu iblis mengutip ayat ini, Mazmur 91 ayat 11-12. Lompat, nggak usah takut. Ketika engkau lompat, malaikat yang lagi menyaksikan itu akan terbang menatang tanganmu sehingga kakimu tidak akan terbang terantuk ke batu. Engkau tidak akan binasa walaupun tidak punya sayap. Tenang saja. Tapi Yesus tidak ladeni. Bukan Yesus takut. Karena begitu Yesus lompat ke bawah, buktikan dia bisa. Yesus sudah kalah dalam pencobaan di bawah komando setan. Bapak Ibu yang saya kasih. Jadi malaikat ada, Yesus ada, dan iblis ada. Artinya iblis itu sudah ada di padang gurun sejak awal. Jika sudah ada di padang gurun sejak awal, mengapa iblis tidak menyerang Yesus dari hari pertama? Kenapa? Jawabannya adalah karena situasi dan kondisi belum tepat. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah kelicikan iblis dalam memanfaatkan situasi kondisi untuk menjatuhkan manusia. Situasi dan kondisi. Karena saat itu Yesus belum lapar. Belum lapar. Coba kita lihat kembali. Yesus berdoa puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Hari pertama sampai hari ke-39 di Alkitab tidak mencatatkan Yesus lapar. Artinya masih aman. Belum lapar. Anda pernah nggak lapar? Kalau Anda pernah lapar itu pasti lemas. Satu kali waktu saya melayani masih di GB Glow, khususnya GB Glow Season City, kami tim pernah ke puncak mengadakan doa puasa. Jadi gembala, wakil gembala, pendeta, pengerja, puluhan orang. Kita doa puasa 3 hari 3 malam. Nekat juga, 3 hari 3 malam. Saya nggak tahu apakah ada yang pernah doa puasa 3 hari 3 malam. Nah, kebetulan saat itu kami tidak makan, tidak minum loh, benar-benar. Okay? Apalagi saat itu saya salah satu pembicara. Sudah nggak boleh minum, lalu banyak bicara, tenggorokan tuh rasanya terbakar saat itu. Ya udah ditahan. Hari pertama masih aman bisa kita lalui. Hari kedua mulai lemas. Hari ketiga sudah mulai banyak penglihatan-penglihatan. Oke?
Penglihatan itu bukan melihat dunia roh, mata berkunang-kunang. Bapak Ibu, maka begitu kita selesai puasa, turun dari puncak, makan di daerah puncak, ada yang makan langsung 3 porsi. Karena lagi lapar-laparnya Bapak Ibu, lemas. Oke. Nah, kemudian masuk hari yang ke-40, iblis datang mencobai. Kenapa di hari ke-40? Karena di hari ke-40 lah Yesus dikatakan Yesus lapar. Berarti kalau lapar itu kan harus makan. Betul nggak? Yesus lapar. Di hari ke-40. Berarti selama engkau tidak punya kelemahan, iblis tidak akan masuk. Tidak akan bisa. Tapi begitu kelemahan itu datang, iblis masuk ke kelemahan itu. Dan begitu Yesus lapar, orang lapar kan perlu makan. Betul nggak Bapak Ibu? 40 hari. Hari ke-40 di mana Yesus mulai lapar. Kita lihat dulu ayatnya. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Bapak Ibu yang saya kasih, kemungkinan itu hari ke-41 ya, iblis datangnya. Karena kalau kita cermati setelah puasa doa 40 hari 40 malam. Berarti skema tadi harus dikoreksi sedikit. Dari hari pertama sampai hari 40, iblis tidak datang. Nah begitu memasuki hari ke-41, iblis datang. Karena saat itulah Yesus lapar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Inilah. Begitu Yesus lapar. Ketika Yesus lapar, yang ditawarkan iblis adalah mengubah batu menjadi roti. Di padang gurun itu banyak batu-batu. Ubah menjadi roti. Apakah Yesus tidak sanggup mengubah batu di padang gurun menjadi roti? Sanggup nggak? Saya katakan sanggup. Kenapa? Karena sudah ada bukti. Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Air putih diubah warnanya. Air putih yang tidak baunya menjadi bau anggur. Air putih yang tidak ada rasa diubah menjadi rasa. Air putih yang punya susunan zat mineral sebagainya diubah menjadi susunan kimiawi anggur. Yesus sanggup lakukan. Jadi bagi Yesus, dia pegang satu batu, lalu simsalabim jadi roti. Nggak ada yang sulit. Lalu kenapa Yesus tidak mengubah batu menjadi roti? Karena begitu Yesus ubah batu menjadi roti, Yesus sudah kalah dalam pencobaan. Karena sudah ada di bawah komando setan, sudah menuruti kemauan setan. Walaupun yang makan bukan setan, Yesus tetap komando itu loh. Lalu, Bapak Ibu yang saya kasih, lalu apakah salah atau dosa Yesus saat lagi lapar makan roti? Sakalakah itu? Tidak salah. Karena memang wajar kalau makan sisa lapar. Jadi masalahnya adalah bukan salah atau benar. Sebab pada saat Yesus mengubah batu menjadi roti dan memakannya, Yesus sudah kalah dalam pencobaan. Sudah kalah dan berada di bawah kendali si setan. Itu persoalannya Bapak Ibu. Jadi pintar memanfaatkan situasi kondisi. Jadi ketika Yesus lagi lapar, tidak ditawarkan duit. Tidak ditawarkan yang lain, emas. Enggak. Lagi lapar, perlu makan. Nah itu makan. Artinya iblis pintar memanfaatkan situasi, kondisi, dan media. Lalu yang kedua, ketika Yesus ada di tempat yang tinggi, iblis menantang Yesus untuk lompat ke bawah. Artinya, iblis memanfaatkan situasi, kondisi, dan status psikologisnya Yesus secara tepat. Nah sekarang, psikologis Yesus yang dimainkan loh. Hebat kan? Status Yesus yang dimainkan. Kita lihat dulu ayatnya, Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Artinya ke tempat yang tinggi. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Iblis bukan hanya berusaha menjatuhkan Yesus, tapi mengutip ayat Alkitab supaya Yesus tidak takut untuk bertindak. Maka satu ayat di Perjanjian Lama yang dikutip oleh iblis,
mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu, luar biasa. Situasi dan kondisi saat itu adalah Yesus saat itu ada di tempat tinggi karena ada di hubungan bait Allah. Maka harus lompat ke bawah. Nah, ketika Yesus lompat ke bawah, enggak usah takut. Karena di sekitar sana ada malaikat. Waktu Yesus lompat, maka malaikat akan terbang lalu menopang kaki Yesus supaya turunnya pelan-pelan dan kaki Yesus tidak akan terluka oleh batu-batu. Apalagi terbentur, bonyok, nggak akan. Kemudian untuk melengkapi itu, iblis mengutip satu ayat Alkitab. Oke? Di Mazmur 90 ayat 10-11 yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang kita lihat status dan psikologis Yesus dimainkan. Yesus, kamu kan anak Allah. Buktikan kesaktianmu, buktikan kehebatanmu, lompat ke bawah. Masa takut anak Allah? Bisa nangkap Bapak Ibu? Dulu, waktu saya masih di SMP di kampung, kami setelah ujian Eptanas, ujian selesai, kami senang sekali. Karena sebelum liburan panjang 1 bulanan itu, ada kelas meeting, pertandingan olahraga. Voli, sepak bola. Saya itu hobi sekali main sepak bola waktu masih kecil. Nah, akhirnya saya ikut tim yang sepak bola. Jadi, antar kelas sepak bolanya tuh. Sampai di puncaknya, nah yang akan menang lawan guru. Jadi guru itu ada kepala sekolahnya, ada gurunya, lalu ada pegawai sekolah. Intinya 12 lawan 12 satu grup itu. Ya sudah. Nah saat itu di lapangan, grup saya tuh sudah hampir menang. Tinggal lawan guru. Kalau lawan guru kami menang, kami akan juara pada tahun itu. Ada piala bergilirnya. Nah saat itu kebetulan saya melihat kepala sekolah saya menggiring bola. Kepala sekolah saya itu orang NTT, orangnya kecil, tapi galaknya minta ampun. Namanya Gabriel Balalangun. Oh saya ingat betul, karena saya sering kena rotan. Bukan hanya saya, teman-teman sering kali kena rotan. Salah mengerjakan PR di rotan, waduh, merah tuh kaki. Nah ketika dia giring bola, lalu teman-teman saya mulai mendorong saya. Dulu nama saya itu Asian, Bong Ji Sian. Ayo Sian, rebut bola itu, ayo. Teman sama saya nontonnya, waduh. Ketika saya didorong, ternyata rasa ego saya, kesombongan saya muncul. Lalu saya lari ngejar kepala sekolah. Saya setelah dekat, lalu saya sikat sekencang-kencangnya. Kepala sekolah terpelanting, bola berhasil saya rebut, saya giring tuh. Apa yang terjadi? Kepala sekolah yang kakinya bengkak marah. Saya distrap, berdiri di depan, di bawah tiang bendera 1 harian. Ini kesombongan. Jadi karena saat itu kan masih kecil, ketika dikasih supporter sedikit saja, wah saya bangga. Apalagi ketika saya giring bola berhasil menjatuhkan kepala sekolah, padahal peluit sudah ditiup karena melakukan kekerasan. Saya nggak dengar peluit lagi, giring bola dekat gawang musuh, walaupun tidak berhasil gol, tapi ujung-ujungnya saya dikeluarkan, kayak dikasih kartu merah. Tapi setelah itu dihukum jemur Bapak Ibu. Itulah iblis berkata pada Yesus, lu kan anak Allah, lompat ke bawah, masa takut sih? Nah inilah situasi dan kondisi yang dimanfaatkan oleh iblis. Walaupun dilengkapi dengan ayat Alkitab. Nah ayat Alkitab yang kita sudah baca tadi gitu. Nah ini ayatnya. Mazmur 91 ayat 11-12. Saya tidak usah baca ulang. Karena itu walaupun ada dasar ayatnya, belum tentu itu sebuah kebenaran. Lalu yang ketiga, ketika Yesus ada di tempat yang tinggi, iblis menawarkan kekayaan dan kemuliaan duniawi. Ini yang paling dicari oleh manusia, kekayaan dan kemuliaan duniawi. Matius 4:8, dan iblis membawanya pula ke atas gunungnya sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kenapa harus di tempat yang tinggi? Supaya dari tempat tinggi itu bisa melihat keliling. Ini loh kemuliaan, kemewahan kerajaan dunia.
aku berikan semuanya kepadamu dengan satu syarat, sujud menyembah aku. Bukankah ini yang paling banyak dicari manusia? Kerajaan duniawi dan kemuliaannya. Karena bicara ke dunia, kerajaan dunia dan kemegahannya, itu bicara duit, kedudukan, fasilitas, kemewahan, kenikmatan. Itu semua ada di dalam dunia. Itu bukankah manusia cari mati-matian? Ini ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus. Syaratnya itu sangat mudah, sangat ringan, cukup menyembah iblis saja. Begitu Yesus, kalau Yesus tamak, Yesus ambil, ya sudah. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau manusia ditawarkan begini, habis. Nggak ditawarkan aja manusia cari, maka nggak heran di Gunung Kawi, Gunung Kemukus, dan tempat-tempat keramat, banyak orang pergi ke sana untuk mencari wangsit, mencari kekayaan, mencari sesuatu kekayaan dengan cara seperti ini. Karena iblis bisa memberikan kekayaan. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semuanya kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah kepadaku. Ringan syaratnya. Jadi, kalau orang ditawarkan korupsi dengan tawarkan duit dari setan, saya percaya para pengusaha-penguasa, koruptor-koruptor itu nggak akan korupsi karena ada hukumnya, tapi dapatkan dari setan. Betul? Kelihatan gampang, tapi mereka tidak sadar menjual jiwanya kepada setan. Dengan demikian, sebenarnya nggak ada yang gratis dari setan. Kelihatan gratis. Ketika engkau sujud menyembahku di mata Tuhan, itu sudah terjadi hal yang sangat mengerikan. Engkau sudah menjual jiwamu kepada setan. Sebenarnya, apa yang dialami oleh Yesus di pencobaan padang gurun merupakan serangan iblis dengan menggunakan situasi, kondisi, dan kebutuhan manusia. Artinya ada 3 senjata iblis yang sangat menakutkan, yang menjatuhkan banyak orang. 3 senjata. Dan 3 senjata ini diuji cobakan kepala Yesus. Sebenarnya sudah diuji kepada Adam dan Hawa, nenek moyang kita, jatuh. Maka kali ini diujikan kembali kepada Yesus. Dan akhirnya 3 senjata ini masih tetap dipakai oleh setan sampai hari ini. Kita lihat ketiga senjata yang sangat mengerikan, yang menjatuhkan manusia dari nenek moyang kita sampai sekarang. 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, tadi kan iblis menawarkan dunia dan kemegahannya kan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 3. Oke, kita lihat ketiga itu. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging, mata, keangkuhan hidup itu sudah diuji cobakan ke nenek moyang kita. Coba kita, keinginan daging, ketika buah pohon itu sedap kelihatannya. Sedap kelihatan itu menunjukkan ingin dinikmati daging. Kemudian mata, Hawa melihat. Kejadian pasal 3:6, ayat yang ke-5-6. Hawa melihat buah itu sedap kelihatan, enak dimakan. Keangkuhan hidup. Setan berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Sehingga Adam dan Hawa akhirnya mulai curiga kepada Tuhan. Oh, pantas saja Allah melarang kami makan buah itu. Rupanya Allah takut disaingi. Karena kalau kami makan buah itu, kami akan seperti Allah. Apakah betul? Kan dibohongi iblis. Matamu akan terbuka, kata iblis kepada Adam dan Hawa. Apakah Allah ciptakan Adam dan Hawa matanya tertutup atau buta? Enggak. Mata akan terbuka. Dan apa yang terjadi? Begitu mereka makan buah itu, mata betul-betul terbuka. Tapi begitu melihat pornografi, pertama kali pornografi terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam melihat Hawa telanjang, Hawa melihat Adam telanjang. Padahal sebelumnya pun mereka sudah telanjang, tapi enggak merasa telanjang. Oke, kita lihat dulu keinginan daging. Sekarang diteskan kembali pada Yesus. Keinginan daging mengubah batu menjadi roti. Kan lagi lapar, mau makan. Ini kan keinginan daging, bicara makan. Lalu keinginan mata memperlihatkan kerajaan dunia dari atas gunung yang tinggi. Lalu keangkuhan hidup. Engkau anak Allah, engkau bukan manusia biasa. Anak Allah, masa takut lompat ke bawah? Buktikan bahwa engkau anak Allah. Kesombongan Yesus mau dicoba bangkitkan.
Jadi inilah 3 senjata iblis yang menjatuhkan manusia. Kalau engkau tidak jatuh karena kedudukan, engkau jatuh karena lawan jenis. Kalau engkau tidak jatuh karena lawan jenis, mungkin engkau jatuh karena ketamakan akan uang. Kalau engkau banyak duit, kemudian tidak jatuh ke dalam wanita, engkau mungkin jatuh pada keinginan daging. Keinginan daging ya tentu wanita, alkohol, minuman ini itu makanan. Banyak orang itu nggak bisa mengendalikan makanan karena dia punya duit, makan seenaknya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu-satunya cara menghindari serangan iblis dengan memanfaatkan situasi kondisi melalui ketiga keinginan daging itu adalah berusaha menguasai keinginan kita. Keinginan dikuasai. 1 Korintus 9:27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Menguasai. Ada seorang pendeta berkata, bagaimana kamu melawan keinginan-keinginan itu? Ketika kamu ingin, jadi jangan lakukan. Saya kepingin makan bakpao, jangan makan bakpao. Saya kepingin nonton, jangan nonton. Okay? Saya kepingin, ini kepingin itu. Yang maksudnya kepingin ke arah negatifnya itu loh. Jangan lakukan itu, lawan. Maka engkau akan aman. Bapak Ibu saya kasih, semoga judul hari ini menjadi persiapan bagi kita. Iblis pintar memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menjatuhkan kita. Maka di tahun yang baru ini, jangan sampai kita dijatuhkan iblis. Semoga firman Tuhan yang satu ini menjadi bekal bagi kita melewati tahun 2006. Supaya di tahun 2026 kita tidak jatuh dalam dosa. Tidak jatuh dalam jerat penyesatan iblis dan lain sebagainya. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Di awal tahun ini kami sudah belajar tema dunia roh. Ini adalah tema lanjutan tahun 2025. Judul yang kami kupas pada saat ini adalah kelicikan iblis dalam memanfaatkan situasi dan kondisi. Kami sudah belajar 2 peristiwa besar. Peristiwa nenek moyang kami Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan peristiwa Yesus dicobai di padang gurun. Dari kedua peristiwa ini kami belajar bahwa iblis memang sangat licik dan sangat pandai memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menjatuhkan kami. Karena itu ya Tuhan, proteksi lindungi kami supaya kami di tahun ini bisa lewati dengan baik, kami tidak jatuh. Dan juga tambahkan iman kami supaya kami punya kekuatan dan senjata-senjata rohani untuk berperang melawan si iblis ini. Si singa yang berjalan berkeliling. Tuhan, hamba-Mu rindu mendoakan seluruh jemaat, siapapun yang mendengarkan khotbah hari ini. Di tahun 2006, Tuhan akan proteksi, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga dan memberkati. Sehingga tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun terobosan, tahun pemulihan, juga tahun berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan engkau. Engkau dekat dengan Tuhan, selalu serta dengan Tuhan, dan Tuhan akan hadir di dalam keluargamu, di dalam bisnismu, di dalam pernikahanmu, di dalam anak-anak, studi anakmu. Tuhan ada di tengah-tengah engkau. Berkat Tuhan diturunkan saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, semoga kebenaran hari ini menjadi pegangan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bertemu minggu depan dengan sesi yang ke-11 dan itu sesi yang cukup menarik, masih dunia roh. Sesinya adalah apakah Samuel yang dipanggil oleh perempuan petenung ini asli atau palsu? Kan Samuel, Raja Saul pernah meminta seorang pemanggil arwah. Panggil arwah Samuel yang sudah mati, aku ingin bicara dengan. Dan arwah itu muncul, itu asli atau palsu. Nah itu kita akan kupas, itu sangat menarik. Oke, bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.